Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semua, semua, ketemu lagi dengan Dini and Juju and Juju Dini. and Dini. Kamu punya temen lucu nggak sih, Din? Ada banyak maju. Banyak. Gimana nasib mereka? Masih lucu sekarang? Oh, tetap lucu tapi luar Tetap biasa lucu. loh nasibnya mereka. Maksudnya nasibnya itu Sukses baik-baik semua. gitu ya. Sukses semua teman-teman Terus aku yang lucu. setahu aku ya, orang lucu itu biasanya orang cerdas. Iya. You cannot make a joke if you're not smart enough. Istilahnya kan gitu kan. Iya, benar. Meskipun kadang di sekolah atau di mana mereka secara akademis mungkin nggak begitu bagus, tapi lucu. Dan ternyata itu ngaruhnya ke masalah kreativitas ya kayaknya. Iya. Jadi ini bukan nggak harus pinter yang IPA, kimia atau apa gitu. Logic, matematik tuh nggak yang harus itu pintarnya gitu. Iya, salah satu teman aku yang baju ini aku mau cerita dulu nih. Yang sukses itu sekarang ada di KBRI Thailand. Hai Ram. Nah, jadi Cewek apa cowok? cowok. Dia lucu banget. Abis aja. Kalau misalnya nggak ada dia itu, ya kita ketawanya biasa aja. Tapi kalau ada dia ketawanya ngakak. Tingkah laku itu ada aja. Dan hal-hal yang terjadi sama Rama, itu tuh pasti lucu gitu sama Ju. Misalnya nih ya, dia punya motor dulu waktu kita kuliah. Motornya dia itu Supra X yang lama. Aduh, aku nyebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa. Supra X yang lama, yang masih dulu banget itu, yang nggak yang cetul bahasa Jawanya, tapi yang ya lumayan lama, udahan, warnanya merah. Nah, dia menamai motornya Magdalena. Ingat kan kalian teman-teman? Jadi kita tuh suka nyebutinnya itu yes dengan logat kita yang Jawa ya, kan aku kuliahnya dulu di sana gitu, di tempat yang banyak orang Jawa. Aku juga orang Jawa gitu. Aku juga masih medok banget gitu. Itu gini sambil bahasa Jawa. Kon wis tau numpak Magdalena Rama gitu. Ya kalau temen cewek yang ditanyain kamu naik Magdalena, oke ya. Tapi kalau temen cowok yang ditanyain itu maknanya apa gitu jadinya. Iya benar-benar sih. Soalnya Magdalena itu kan cewek ya. Iya, nama iya. cewek. Ada gendernya dia ya. Betul. Jadi itu lucu di masih ada cerita-cerita lain, tapi sekarang cuma Mbak Juju. Kalau teman Mbak Juju gimana? Lucunya di sebelah mana? Oh, kalau temenku SMA sih orangnya konyol banget sih. Iya. Tapi dan dia memang apapun yang dilakukan sama juga lucu. Sama ya. Terus kayak gitu ya, kayak nggak pernah memperhatikan pelajaran tapi lucu. Terus guru itu ada yang bilang gini, kalau si namanya Yudi ya, kalau Yudi paham berarti yang lain paham nih gitu. Jadi dia jadi sebagai contoh gitu. Jadi bercandaan juga ya. Iya. Kan biasanya orang yang suka bercanda, dibercandain tuh dia nggak tersinggung. Enggak tersinggung sama sekali, malah dia cengar-cengir aja. Cengengesan kan bahasa Jawanya itu. Terus di kelas itu pernah ada kayak disuruh bikin cerita gitu, maju, suruh cerita tentang apa ya, saya lupa, kayak kelas drama atau apa gitu. Iya. Nah si Yudi ini dia maju, terus dia tuh nyeritain, dia nelpon, ceritanya saya jadi ayah gitu. Nelpon anaknya gitu, nelpon anaknya, halo gitu, kamu kuliah di Amerika baik-baik aja kan? Gitu. Gimana uang 100 miliar udah habis belum? Cepetan dihabisin gitu. Dan teman-teman udah pada ketawa semua, baru kayak gitu udah ngakak semua, cepetan dihabisin gitu. Itu jam tangannya ganti itu masa cuma seharga 300 juta misalnya, kayak gitu loh. Beli yang 1 miliar gitu. Pokoknya halu banget. Dia tuh cerita kayak gitu. Terus abis itu ceritanya dia yang dia ceritain itu, dia dibangunin, bangun gitu. Nyari rumput sana buat kambing kayak gitu. Ternyata dia tuh mimpi dan gitu tuh. Ya Allah, semua. klimaksnya ternyata dia mimpi. Iya. Ceritanya di situ. Tapi itu hampir kayak cerita sekarang ya, crazy rich gitu kan. Tapi kreatif loh Maju itu zaman segitu. Zaman segitu dia udah kepikiran untuk jadi crazy rich gitu. Iya, benar. Crazy-nya udah, si rich-nya yang belum. Crazy doang, richnya belum. Tapi dia sukses sekarang, teman Maju. Lumayan. Terakhir saya tahu dia di Jakarta sih. Kalau teman aku tadi dia di KBRI Thailand sekarang. Enggak kayak gitu. Itu kuliah ya? Enggak, kerja dia di sana. Enggak, maksudnya teman kuliah. Betul. Waktu SMA kamu ada yang lucu nggak? Ada, perempuan kalau ini. Oh iya.
dia tuh lucunya itu dari cara dia ngomong sih Maju. Jadi suaranya tuh agak cempreng terus tapi nggak dibuat-buat kayak Nikta Gina gitu loh. Nah kan udah Memang asik adanya ya. kayak gitu. Betul. Nah teman aku nggak secempreng Nikta Gina tapi emang kalau ada khasnya gitu loh. Kalau udah dengar suara dia, ini suara si Wulan gitu. Dan dia suka dibicarain dan dia emang aslinya anaknya lucu. Jadi dia nggak tersinggung juga gitu. Ya udah kita bercanda-bercanda aja. Nah sekarang kita ngomongin orang-orang lucu yang kita temuin sekarang ya Mbak Jo. Iya, yang kita temui sekarang, yang nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh dari hidup kita lah ya, yang saat ini. 2-3 tahun ke belakang dan dari sekarang sampai 2-3 tahun ke belakang gitulah ya. Kamu ada Din? Oke, aku tuh atasan aku Mbak Jo yang sekarang. Pak Bos. Pak Bos. Halo Pak Bos. Kok tangan kiri? Kanan dong. Gitu tuh ya Mbak Jo. Iya. Kan aku ceritanya ketahuan ngedit ini di kantor gitu kan. Ngedit video kita di N7 channel. Terus habis gitu tiba-tiba dia tuh ngedam gitu ya. Kamu lagi apa sih? Terus aku kayak nutup itu loh close tab itu. Buru-buru ya. Iya. Loh, kamu tuh kalau bikin YouTube dikasih tahu ke semua orang biar ditonton, biar di-subscribe gitu. Kok Padi tuh subscribe sih? Ya Allah, Din saya nggak setua itu. Terus gitu. Aku alasan aja kan ya, enggak ini masih di draft semua Pak, ini belum dipublish. Emang bisa? Bisa Pak gitu. Pokoknya dia aku mengelak agar tidak ditonton gitu kan Baju. Nah, terus abis gitu ya udahlah kita udah ya di situ udah. Terus ada lagi nih yang lucu lagi. Sukanya tuh tiba-tiba kan beliau itu ini di atas ya, apa namanya kantornya. Ruangannya di atas. Sebenarnya bareng sama aku tapi seringnya beliau di atas. Terus kalau misalnya turun itu tuh suka tiba-tiba buru-buru gitu Maju. Buru-buru terus buka pintu ruangan aku terus habis gitu Din gitu. Kenapa? Ya gimana gitu. Aku kan juga ini ya, kirain ada apa kan kalau misalnya suara tangga itu kan pasti duduk gitu. Ternyata PR-nya Pak Iwa tadi udah diprintin. Udah deh tadi meja Pak tadi gitu. Kirain apa gitu orangnya emang suka kayak gitu. ngeprank ya, suka ngeprank berarti Din. Terus suka ngodain tiba-tiba paket gitu. Lucu ya. Terus kalau Baju jawab apa kalau Baju? Aku ya teman partner aku, teman ngajar aku. Oh ya, gimana? Lucu banget. Yang dia tuh yang ya jok-joknya sebenarnya jok-jok zaman dulu tapi tuh itu lucu menurutku kayak sendiri. Misalnya manggil mahasiswa tuh dia bilangnya gini loh guys gitu-gitu. Terus oke, darling. Darlingnya tuh ngomongnya darling kayak gitu. yang kayak Inggris-Inggrisan terus, gitu. Terus apa namanya? Mahasiswanya ketawa dong Mbak. Iya, ketawa. Terus kamu harus duduknya, kamu harus memperhatikan biar kamu bisa melihat saya betapa cute-nya saya kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Ya teman-teman juga dulu ngajar dulu itu lucu-lucu juga. Teman-teman main Baju juga lucu. Banyak lucu-lucu. Maksudnya teman kerja teman Baju gaul ya. Sekarang ya teman kerja itu lucu-lucu semua. Iya, itu lucu. Soalnya beberapa kali aku ketemu juga sama teman-teman kerja Baju itu. Ya mereka lucu gitu. Kita suka bercandaan yang bully-bulian gitu pokoknya. Sama. Terus kalau menurut teman-teman kamu, kamu tuh lucu nggak Din? Nah, di antara teman-teman aku yang 10 aku sering cerita itu, aku yang paling gak lucu Baju. Serius Li? Iya serius Li. Mereka tuh yang tiba-tiba suka apa gitu. Gitu. Kok kepikiran ya, kok aku gak gitu ya gitu. Aku yang kayak serius gitu. Jokes mereka. Terus ntar kalau misalnya kita udah lempar jokes kebagian aku tuh mikirnya kelamaan tapi di situ lucunya kalau kamu tuh suka lama gitu kesuan gitu lambat gitu aku dibicanda ini kayak gitu. Kalau Mbak Juju lucu ya? Iya, kalau aku orang pertama ngelihat aku kayak serius angker serem gitu kayak ini. Kenapa makanya di kamera ini aku selalu senyum gitu soalnya kalau lagi diem tuh ya ampun ekspresiku kayak pembunuh berdarah dingin ya ampun.
Suka orang tuh salah persepsi ketika melihat saya pertama kali, pasti dikiranya orang yang serius, serem, galak dan sebagainya gitu. Padahal kalau udah bercanda dan ketemu sama yang sefrekuensi, itu bakalan bocor, dan mereka tahu bahwa kadang-kadang itu jok-jok saya tuh nggak terduga gitu, yang mereka pikir saya bakalan ngomong serius, ternyata bikin semuanya ketawa gitu. Iya sih, kadang-kadang emang kayak gitu. Kayak kita belum selpong, Din. Iya selpong. Istilahnya, ya kan? Kita selpong dulu. Makanya sabra gitu. Itu jok-jok aku ya. Itu jok aja. Tiba-tiba ada yang bahaya, ternyata apa? Penagih utang. Iya benar. Ini tuh kayak suka dibelok-belokin ke sesuatu yang receh gitu loh, Din. Sekarang yang lucu di keluarga Mbak Jo. Seru nih. Seru. Aku tahu yang lucu di keluarga kamu. My mom. She's so funny, and I am falling in love with her for the first time I saw her. Masa? Iya. Ya aku punya detektor ya, detektor. Tiap kali aku pertama kali ketemu orang itu pasti akan aku scan gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti set. Itu uniknya orang introvert ya. Betul. Di scan, ini orang lucu. ini orang agak gila gitu. Dalam tanda petik yang positif. Mama sama aku tuh kalau misalnya kita teleponan ya Mbak Jo, kita video callan gitu kan. Kita suka aku sama mama tuh kadang-kadang tuh aku bilang mama tuh Bu Gendut gitu. Aku nyebutnya mama tuh Bu Gendut gitu. Kadang-kadang itu Gendats gitu. Ya Allah, kamu bilang ibunya Gendats gitu kan ngomong gitu. Gitu terus ya yang sama mimik ya biasanya, ekspresi lucu. Nah, kalau ini kan biasanya kan aku morning call-nya sama mama kan. Biasanya kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaannya nggak terlalu banyak gitu, aku pagi-pagi telepon mama. Nah, OB aku tuh biasa bersih-bersih baju, Mas yang suka bersih-bersih itu. Nah kan semuanya dibersihin tuh, lewat gitu kan. Nah pas orang yang lewat, terus aku video call gini sama mama itu lagi nih. Terus kadang-kadang gini. Gitu, apain sih? Aku jadi ketawa loh. Soal itu, ya kita lagi ngomong apa terus gitu. Makanya Mi, kalau ini tuh jangan ngeyel gitu, terus aku nih. Terus orangnya juga gitu. Ini. mata genit ini kayak ini anak kecil ya. Aku kita suka mamanya dia suka os gitu ya. Os. Itu kalau ada yang agak-agak sombong dikit nanti ekspresi os gitu. Bentar ya, aku belanja dulu, maklum orang kaya misalnya aku bilang gitu kan. Terus mama tuh os gitu. Iya. Kayak suka ada aja gitu, emang tonton mama tuh. Saya nggak ngerti juga, adikku juga, tapi sebelum ke adik Mbak Juju dulu. Gimana kalau Mbak Juju? Ya, makku juga lucu banget. Lucu terutama di kalangan cucunya. Jadi kalau ngobrol gitu, karena because she's uneducated ya, ibu saya itu kan nggak sekolah gitu kan. Jadi tuh jok-joknya dia itu yang pure receh, gitu, yang receh. Kalau zaman anak sekarang, kok nenek gitu aja nggak tahu sih gitu ya istilahnya kayak gitu. Nenek nggak tahu loh gitu. terus gimana contohnya? Misalnya kayak waktu umroh itu yang paling jelas banget sih, waktu umroh kan. Jalan-jalan ke Mesir, Din. Aku belum udah ketawa, terus gimana? Jalan-jalan ke Mesir. Ya kan dia nggak belajar ya, nggak belajar sejarah, nggak belajar tentang sejarahnya piramid dan sebagainya. Begitu ke piramida tuh, apaan sih bang, cuma batu-batu aja, batu-batu ditumpuk doang kok pada pengen ngunjungi gitu-gitu. Ya di situ soalnya itu tempatnya Fir'aun di situ tuh. Iya kalau nggak tahu sejarahnya ya cuma batu ditumpuk. Masih bagusan juga orang-orangan sawah yang masih kan. Ada warna aja, masih ada kain-kainnya. Ada kain-kain, ada ngelibir-ngelibir apa gitu mana kan. Gersang, kenapa pada liatin sih gitu. Gersang ngapain sih diliatin kayak gitu, cuma batu-batu aja gitu. Terus waktu naik pesawat itu tuh kan karena nenek kan ikut yang umroh plus ya. Umroh plus itu kan pelayanannya luar biasa kan, dari mulai di pesawat. Itu karena di pesawatnya lagi-lagi pik kopi gitu. Dikit-dikit pik kopi.
Dan itu tuh cucu-cucunya kalau diceritain kayak gitu ngakak lagi. Orang aku diceritain gitu. baju ketawa. Terus kalau adik tuh tingkahnya baju. Tingkahnya. Aku ngeliat adik kamu itu kayak jaim gitu loh, Din. Iya. Mungkin karena kita jarang ketemu ya, jadi nggak pernah lihat gilanya kayak apa gitu. Iya. Dia tuh tiba-tiba tuh ya suka gedain mama kalau adik itu, karena dia emang dia tinggi besar dari SMA kan baju ya. Oh, tiba-tiba mama diangkat dari belakang gitu baju, gendut gitu tiba-tiba. Udah terus selain itu tadi kita bisa dimarahin ya berdua gitu kan. Mbak gini, ada gini. Terus ntar mama balik gitu ya, mau ke dapur entah mana, terus tiba-tiba ada ini gitu-gitu. Terus ntar aku mati gitu. Iya mama ngerti gitu. Adik ngice kan gitu. Terus mami meragain adik. Siapa yang ngakak baju hilang. Kita ngakak akhirnya. Astagfirullahaladzim, kayak gitu sih. Emang mamahku sama adikku. Mungkin nggak ke aku ya baju. Aku mungkin terlalu serius ya. Tapi ya aku ngakak aja gitu. Jadi mereka suka ada aja gitu tingkahnya. Kamu penikmatnya. Benar. Nah, Mbak Jojo pernah mengalami kejadian lucu. Yang kayak gimana? Iya, sebenarnya sih dulu itu nggak lucu sama sekali kejadiannya. Tapi sekarang kalau diingat itu tuh lucu banget, lucu banget. Dan kalau diceritain ke teman-teman, semua temanku ngakak semua. Jadi tuh dulu aku melahirkan, terus menyusui, dan asinya itu banyak luar biasa sampai bocor-bocor, sama putingnya itu luka dua-duanya Din. Jadi aku tiap kali menyusui itu aku sambil nangis. Dan karena saking asinya banyak nih, misalnya aku nyusuin sebelah sini, yang sebelah kanan tuh mancur dengan sendirinya asinya. Dan itu aku gitu nangis gitu kan. Sama suamiku apa? Diambilin muk. Ditadahin dah asinya. Jadi aku di sini sambil nangis-nangis, suamiku gini. Nadain asi coba ya. Astagfirullah. Padahal waktu itu sakit ya Mbak Jo? Sakit waktu itu sakit dan nangis terus. Dan aku kena diketawain. baby blues waktu itu. Tiap hari nangis. Sehari bisa puluhan kali nangisnya. Ini memang bener-bener kena baby blues aku. Mungkin suatu hari kita bisa ngobrolin tentang baby blues ya. Ngobrolin tentang baby blues. Sama ada kejadian lagi Din. Aku dulu waktu masih SD. Kan memang meskipun aku pemberani ya, maksudnya nggak begitu takut sama hantu-hantu atau yang gelap-gelapan. Tapi kalau udah lewat kuburan dan malam-malam gitu, siapa sih yang nggak takut? Ya itu soalnya udah mencekam suasana. Iya, dan kuburannya itu dua, kiri kanan. Oh, kayak lewat di jalannya tengah kuburan gitu nggak sih? Lewat jalan tengah kuburan, dan kampungnya itu masih agak jauh di depan sana sama di belakang sana. Iya, terus? Dan itu nggak ada lampu dong, Gelap gulita. Naik sepeda sama temen aku. Ngapain juga ada malam lubang coba dari pasar malam beli jepit rambut. Nggak worth it banget ya sih. Ya nggak apa-apa, seru tahu itu, seru kalau masih kecil mah. Terus jadi naik sepeda ada lubang, jatuh deh di tengah-tengah. Allahu Akbar. In the middle of nowhere, kiri kanan kuburan dan malam dan gelap. Terus. Dan itu kita nangis. Duanya karena masih kecil kan. Kayak ketakutan jatuh sakit gitu. Tapi untungnya nggak diliatin siapa-siapa. Yang nggak tahu kalau ada makhluk lain ya. Kayaknya baju diketawain. Serem nih. Ngomong-ngomongin itu. Udah. Kalau aku ceritanya itu nggak jauh-jauh dari Magdalena baju. Magdalena lagi ya. Magdalena lagi sih, motor merah tadi itu, motor teman aku. Nah, insidennya ini soalnya terkejadian sama teman aku sekamar baju gitu. Jadi dia itu dibonceng pakai rok, kan kalau pakai rok kan dibonceng miring gitu nggak sih? Iya. Berkibar gitu kan. Roknya. Dan Magdalena tuh kalau misalnya melaju itu suka nggak pelan. Ya udahlah ya, set gitu. Jatuh lah. Ternyata insidennya itu adalah si roknya ini terlilit rujinya Magdalena. Oh, itu bahaya sebenarnya sih. Sebenarnya bahaya. Tapi kalau misalnya diceritain tuh ngakak, kita tuh suka, kamu masih ingat nggak? Iya, gara-gara Magdalena. Iya, Magdalena memakan korban gitu. Yang bikin lucu sebenarnya Magdalenanya, bukan jatuhnya. Benar, bukan jatuhnya. Sebenarnya yang bikin lucu adalah Magdalena. Itu temen kamu jadi mirip sama ada salah satu YouTuber masak juga, yang semua alat masaknya tuh dia kasih nama, Din. Ingat baju? Ingat dong. Masya Allah, luar biasa. Semua alat masaknya dikasih nama.
ulekan sama cobeknya itu namanya marfuah kalau nggak salah. Terus ulekannya namanya Mister siapa gitu loh. Iya, kepikiran ya orang-orang gitu Iya. kayak gitu tuh. Iya, itu kreatif banget. Ada lagi teman aku satu lagi yang dia dari Lombok Maju. Dia menjadi guru favorit ketika aku PPL waktu itu di SMA 1. Kenapa? Karena dia lucu dan dia anak teater juga. Jadi suaranya itu dia pakai suara diafragma gitu loh Maju. Jadi kayak semuanya itu kedengeran gitu. Soalnya waktu itu kelasnya luas karena juga SMA aku tuh bekas Belanda gitu Maju. Jadi kelasnya yang tinggi-tinggi luas-luas gitu. Bekas bangunan Belanda gitu masih ada. Jadi udah diperbaruin tapi masih kayak mempertahankan bangunan lama gitu tanpa merusak Cagar gitu. budaya sih masuknya. Nah iya gitu. Ya udah terus abis itu balik ke temanku, dia itu orangnya emang lucu aslinya gitu. Jadi itu pasti kalau misalnya aku lewat gitu ya depan kelasnya, itu pasti murid-muridnya pada ngakak semua Maju ya karena dia mimiknya Dari itu juga mimiknya aja udah lucu. iya, namanya juga anak teater kan pasti dia belajar juga kan. Emang aslinya anaknya lucu belajar pula gitu. Itu natural sih kalau mimik sih. Gitu kayak yang kadang-kadang kemarin ketemu gitu ya. Sempat ketemu beberapa tahun yang lalu gitu. Kita tes sama-sama gitu. Terus habis gitu dari jauh itu aku udah ketawa Maju. Ya ampun si Julham gitu. Hai Zul. Maju, ada lagi gak? Ada sih Din. Itu loh Din. Bosku yang paling tinggi. Jadi tuh ceritanya aku kena COVID, COVID nenten. COVID. Kena COVID ya. Terus tuh aku di WA dong sama seseorang. Mbak Lucu gimana, sudah sehat atau belum, gimana kabarnya? Terus aku nanya dong, maaf ini siapa ya? Ternyata my boss. Aku merasa menjadi pegawai terlaknat. Karena Maju nge-save tulisannya Luknut. LUCKNUT. Iya, aku nggak nge-save nomornya coba. Ya ampun, durhaka banget. Untungnya bapaknya nggak marah ya Maju? Nggak marah. Bapaknya bagus. Bapaknya baik, bukan kayak kayak bos apa Maju filmnya sama Bunga Citra Lestari. Iya, yang My Stupid Boss. My Stupid. Beda. Kerani gitu. Ya udah teman-teman, kayaknya udah cukup dulu kita ketawa-ketawanya. Kita semua pernah punya pengalaman cerita lucu, teman-teman yang lucu, keluarga yang lucu ya pastinya. Nah, teman-teman share di bawah kalau misalnya ada juga yang mau lucu. diceritain ya, yang lucu-lucu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye. Thank you for watching. Cheers.